Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, kelas 6. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kemarin kita sudah mempelajari yaitu mengenai kalimat thayyibah, istighfar, apa lafaz istighfar, artinya dan kapan kita harus mengucapkan kalimat istighfar. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih mengenai kalimat thayyibah istighfar. Tapi sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Mari anak-anak ibu kita baca basmalahnya di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu, kita mengharapkan kepada Allah semoga musibah yang menimpa negeri kita ini diangkat oleh Allah sehingga kita bisa bersama-sama kembali ke sekolah belajar seperti biasanya. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang keutamaan dari lafaz istighfar. Apa sih keutamaannya? Jadi ada beberapa keutamaan kalau kita sering mengucapkan istighfar dalam kehidupan sehari-hari, kita akan memperoleh beberapa hal. Nah, yang pertama, kalimat istighfar itu keutamaannya adalah istighfar sebagai pengampunan dan penghapus dosa-dosa kita. Jadi, keutamaan yang pertama, istighfar sebagai sebab pengampunan dan penghapus dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang banyak bertaubat. Manakala manusia melakukan maksiat atau dosa, sebenarnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Oleh karenanya, kita membutuhkan maghfirah. Tidak sedikit ayat yang berkaitan mengenai memohon ampunan kepada Allah, seperti yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Allah memerintahkan kepada mereka untuk senantiasa memohon ampunan kepadanya. Dan ketika kita coba renungi, sebenarnya kita sangat butuh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan yang pertama. Jadi nak, marilah kita sama-sama memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, keutamaan yang kedua, istighfar dapat melapangkan rezeki seorang hamba. Berbicara tentang rezeki bukan hanya yang berupa harta atau finansial, namun rezeki maknanya luas, tidak sesempit itu. Termasuk juga kesehatan dan waktu luang dan sebagainya, itu semuanya adalah rezeki. Jadi rezeki dimaknai sebagai suatu yang terbaik yang diberikan kepada hambanya. Perkataan Nuh alaihissalam kepada kaumnya, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untuk sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10-12. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, jadi kalau kita ingin rezeki kita lapang,
Jadi biasakanlah untuk mengucapkan kalimat istighfar. Selanjutnya nomor 3. Istighfar adalah salah satu sebab mendatangkan datangnya rahmat Allah. Perkataan Nabi Soleh alaihissalam kepada kaumnya, kaum Tsamud, dia berkata, "Hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." Beristighfar kepada Allah, kemudian menyertakan dengan amal, dan amal merupakan sebab mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, yang keempat, istighfar akan membersihkan noda hitam dalam hati kita. Sesungguhnya jika seorang mukmin melakukan dosa, maka tertorehlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertaubat dan berhenti dari dosa itu dan memohon ampun kepada Allah, maka hatinya menjadi bersih dari noda tersebut. Apabila dosanya bertambah, maka bertambah pula noda tersebut sampai menutupi hatinya. Itulah noda yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup menjadi noda hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Nah, itu yang keempat. Jadi di istighfar bisa membersihkan noda hitam dalam hati kita. Nah, anak-anak ibu, yang kelima, keutamaannya, istighfar menjadi sebab terkabulnya doa seseorang hamba. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam perut ikan Nun, Yunus bertobat meminta ampun dan pertolongan Allah. Ia bertasbih selama 40 hari dengan berkata, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang yang telah berbuat zalim. Allah mendengar doa Yunus dan memerintahkan ikan Nun mendamparkan Yunus di sebuah pantai. Seandainya kalau bukan karena doa Nabi Yunus kepada Allah, niscaya dia akan di perut ikan Nun sampai hari berbangkit. Sehingga istighfar merupakan di antara bentuk terkabulnya doa. Itulah beberapa keutamaan dari lafaz istighfar. Dan mudah-mudahan anak-anak ibu di rumah mengerti dan memahami apa yang ibu sampaikan. Dan ibu harapkan anak-anak ibu menerapkan lafaz istighfar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.